Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami Peta Islam. Ya, tapi khusus hari ini saya tidak membahas kajian ya, karena dalam beberapa waktu terakhir ini kami Peta Islam mengundang dua kelompok diskusi ya, yang saling berseberangan. Tentunya ini sangat menarik sekali untuk diulas. Barangkali nanti sobat-sobat semua bisa mendapatkan wawasan dari apa yang telah terjadi. Dan juga sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan bahwa Peta Islam itu dia tidak berafiliasi dengan kelompok manapun. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Peta Islam ini merupakan bagian dari kelompok ini itu adalah salah. Karena kami Peta Islam ingin berbagi wawasan saja tentang keislaman, dunia keislaman, baik itu dari kelompok manapun, agar umat Islam yang ada di Indonesia ini bisa memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing, begitu. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menceritakan dulu kronologinya. Awalnya itu kami Peta Islam memberikan undangan kepada kedua belah pihak, masing-masing kelompok yang berselisih tentang mungkin poin yang diambil adalah mengenai tentang frasa ya, tetapi mungkin nanti bisa melebar kemana-mana. Tetapi kami Peta Islam mengundang dengan hormat, ingin berusaha menjembatani kedua belah pihak agar terjadi diskusi yang bersahabat. Itu yang kami lakukan. Maka dari itu mari kita simak ya kronologinya. Oke. Ini yang pertama, karena ini merupakan dari undangan dari Facebook, jadi tidak formal-formal ya. Ini adalah undangan Peta Islam ya, undangan terbuka, dialog bersahabat untuk pendukung ya, Al-Quran MSR ya, kita sebut saja MSR ya, yaitu menurut sunnah Rasul, dan Al-Quran MSA ya, menurut sunnah Allah ya, menurut sunnatullah. Jadi di sini studi Al-Quran menurut sunnah Rasul dengan studi Al-Quran menurut sunnatullah. Di sini saya cantumkan juga, di sini saya cantumkan juga perwakilan yang sudah menyetujui untuk diadakannya diskusi tersebut ya. Yang pertama itu dari MSA ya, kita sebut saja MSA. Itu namanya Muhammad Ilmi ya. Kalau di dalam akun Facebooknya Muhammad Ilmi. Tetapi itu akun palsu ya. Jadi dia masih anonimus ya, nggak tahu siapa itu sebenarnya. Oke, di sini saya kasih keterangan pada waktu undangan ini dilayangkan di grup, itu dari pihak MSR belum ada yang menanggapi. Ya. Di sini dikasih catatan ya, nilai bandingan ukuran kebenaran, nilai yang benar mampu ditantang, mimbar ilmu, ini salah ketik ini, batu ujian, ukuran ilmu dasar penilaian. Nah itu awal kami Peta Islam berusaha untuk menjembatani dari kedua belah pihak yang diskusinya memang sangat intens ya, sangat panas lah di dalam grup itu tersebut. Bahkan sempat ada yang banyak yang menghujat pribadi juga, menyerang pribadi juga, masing-masing saling merasa paling benar dan sesat dan saling menuduh yang lain itu sesat. Maka dari itu kami Peta Islam dengan hormat berusaha untuk menjembatani pertemuan kedua belah pihak tersebut, dan kami Peta Islam tidak berada di dalam dua sisi yang berseberangan itu yang perlu saya tegaskan. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, ini kami Peta Islam juga dari admin menanggapi ya, ini tanggapannya.
Mohon maaf saudara-saudaraku semua karena lambat merespon. Karena ada beberapa laporan mengenai permasalahan perbedaan pandangan dalam diskusi di grup. Sebelum admin mengambil tindakan, admin ingin mengajukan pertanyaan terakhir dari kedua belah pihak. Apakah dari pihak studi Al-Quran menurut sunnah Rasul dan studi Al-Quran menurut sunnah Allah, ya, Muhammad Ilmi di sini, bersedia untuk dipertemukan tatap muka dalam memenuhi undangan diskusi bersahabat di podcast Peta Islam? Mohon dijawab dengan tegas agar admin bisa mengambil tindakan tegas. Terima kasih. Admin tunggu jawabannya apakah mau dan tidaknya dari kedua belah pihak 3 kali 24 jam. Artinya 3 hari ya, 3 hari kita tunggu apakah dari kedua belah pihak tersebut mempunyai itikat yang baik, ya, tidak hanya saling keras ya di dalam tulisan Facebook, tapi apakah mereka mau dipertemukan ya dengan cara yang baik-baik. Kemudian selang beberapa hari ya, update juga informasinya berkaitan dengan undangan diskusi bersahabat antara AKI MSR, kita singkat ya, dengan AKI MSA sudah dicapai kesediaan dari kedua belah pihak. Pihak yang pertama nih, nomor 1 dari AKI MSR yaitu Adam Arasi. Jadi Mas Adam ini salah satu pihak yang beliau ini sebenarnya seorang guru juga, seorang pengajar ya. Mengajar tata bahasa lah, yang saya tahu seperti itu, dan sudah cukup keilmuannya juga cukup tangguh lah. Nah, yang nomor 2 adalah dari AKI MSA yaitu Muhammad Ilmi lah. Muhammad Ilmi ini masih akun palsu, tetapi gara-gara postingan-postingan Muhammad Ilmi ini sebelum undangan ini dilayangkan di grup ya, itu sudah membuat heboh dan bikin rame lah seperti itu. Kemudian yang ketiga, masing-masing mempunyai syarat ya. Jadi keduanya itu mau untuk diskusi ya, tetapi masing-masing mempunyai syarat. Nomor 4, syarat waktu, hari dan tema akan didiskusikan sebelum hari H guna mencapai kesepakatan dulu sebelum diskusi bersahabat berlangsung. Nah, ini karena memang susahnya kita mempertemukan ya kedua belah pihak itu karena pandemi juga ya. Jadi saya selaku ya pengundang, saya tidak bisa memaksakan apakah mereka harus datang atau waktunya kapan, kami tidak bisa memaksa. Saya hanya berusaha menjembatani saja bahwa kedua pandangan itu daripada diperdebatkan di Facebook, lebih baik saya podcast saja seperti itu. Kemudian yang kelima, diskusi rencana akan dilakukan bukan dengan tatap muka, tapi melalui chat Facebook ya. Info selanjutnya menyusul. Nah, kenapa demikian? Karena dari poin yang nomor 4 ini, itu syarat yang diajukan itu diantaranya itu dari pihak Muhammad Ilmi ya, MSA, itu tidak boleh menyerang pribadi. Awalnya itu ingin saya hadirkan di Jogja, pertemuan kedua belah pihak tatap muka, tetapi kemungkinan itu sulit sekali. Maka dari itu nggak apa-apa lah istilahnya, tidak tatap muka tetapi chattingan private ya. Awalnya itu private secara personal itu di Messenger. Karena apa? Karena syarat dari Adam Arasi ini, dia ingin berdiskusi tetapi dengan syaratnya satu, yaitu dengan bahasa Quran, yaitu bahasa Arabian. Jadi tidak mau memakai bahasa Indonesia atau memakai bahasa Arab, tetapi memakai bahasa Al-Quran, bahasa Arabian. Dari seluruh kosakata itu harus mengambil dari Quran. Nah, ini yang menjadi bikin menarik juga ini. Jadi Muhammad Ilmi ini juga, ini merupakan tantangan sebenarnya awalnya. Tantangan bisa tidak ini Muhammad Ilmi ini untuk
menanggapi atau menyetujui syarat dari Adam Arasi ini. Pokoknya diskusinya syaratnya harus memakai bahasa Arabian. Nah, akhirnya saya mengontak dari pihak MSA yaitu Muhammad Ilmi, dan alhamdulillah ya, dia bersedia. Ya, dia bersedia menerima tantangan syarat lah, ya bukan tantangan, istilahnya syarat dari Adam Arasi untuk menggunakan bahasa Arabian, ya, bahasa Al-Quran di dalam berdiskusi. Ya. Kemudian ini saya update lagi ya di grup, syarat diskusi bersahabat dari kedua belah pihak sudah disepakati. Besok sudah bisa dimulai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Karena kesibukan masing-masing, jadi tidak bisa diskusinya itu dalam waktu 1 jam selesai atau 2 jam, itu nggak bisa. Jadi kita sesempatnya saja balas itu. Jadi sifatnya santai. Besok sudah bisa dimulai dengan batas waktu tidak ditentukan. Nah, di sini saya tegaskan Al-Quran menurut Sunnah Rasul AKMSR yang diwakili, jadi bukan diwakili, jadi Adam Arasi ini dia adalah pendukung lah. Di dalam komentar-komentar yang ada di grup itu dia bagian dari Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Dan dari pihak Al-Quran menurut Sunnatullah AKMSA yaitu Muhammad Ilmi, ini masih akun palsu ini. Akun palsu mungkin sudah banyak orang yang menduga-duga siapa, tetapi dalam konteks yang kami tahu pada waktu itu adalah akun palsu. Dan kalau ditinjau dari akun-akun yang ada di grup itu, kita juga kesulitan kalau mau menghakimi ini akun palsu atau asli, itu susah. Jadi yang kami lihat itu bukan akun asli apa palsu, tapi apa yang telah disampaikan seperti itu. Apakah berbobot, bernilai ilmu, atau memang ya cuma omong kosong. Tetapi mungkin banyak juga yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Muhammad Ilmi itu omong kosong, nggak penting. Ya itu namanya juga kelompok ya, masing-masing merasa paling benar. Dari pihak MSR juga merasa paling benar, dari pihak SMA juga MSA juga merasa paling benar. Maka langkah win-win solution, langkah yang saya pakai itu adalah pendekatannya itu mempertemukan. Nanti setelah dipertemukan, nanti semoga akan kelihatan ya mana yang kuat lah, argumentasinya kuat. Jadi bukan dalam rangka saling menyalahkan, tetapi kita mau melihat sebenarnya argumentasi mana yang paling kuat itu, agar teman-teman atau mungkin anggota yang ada di grup bisa menilai sendiri ya. Tidak ada paksaan di situ. Silahkan menilai sendiri bahwa memang kita harus memaklumi memang adanya kelompok ini ya, kita maklumi saja lah. Seperti itu. Nah, dengan tema dengan apa melaksanakan perintah Iqra, ini tema yang diusulkan oleh Muhammad Ilmi dan sudah disetujui oleh Adam Arasi. Sini saya cantumkan syarat memakai kosakata Al-Quran dalam berdiskusi, tidak menyerang personal. Semoga bermanfaat. Oke, kemudian setelah saya umumkan, ini saya cantumkan juga undangan ya. Undangan sebelum tadi saya membuat pengumuman. Ini saya cantumkan. Assalamualaikum Mas Adam Arasi. Dengan hormat Mas Adam, saya Ain ya, dari Peta Islam. Kami ingin mengadakan diskusi bersahabat dengan narasumber Muhammad Ilmi dan Mas Adam, guna menambah wawasan ilmu dan meluruskan hal-hal miring terkait yang disampaikan Muhammad Ilmi. Dengan hormat kami mengundang Mas Adam, apakah bersedia diskusi? Diskusi bukan secara fisik pertemuan, bukan juga di grup FB, tetapi di Messenger seperti ini ya. Ini saya chatnya di Messenger, di inbox ya. Tentunya hanya ada kita bertiga. Saya sebagai moderator untuk menjaga jalannya diskusi agar tidak ada serang pribadi dan lain-lain. Mohon maaf bila mengganggu. Harapan kami semoga Mas Adam bersedia. Untuk tema dan waktu belum ditentukan. Nah, ini sebelum saya meng-share undangan itu saya sudah mengontak duluan, artinya kami tidak buat-buat lah istilahnya.
ada bukti gitu bahwa ada persetujuan dari beliau. Kemudian selang beberapa waktu itu Mas Adam menjawab, bersedia Mas, tapi diskusinya pakai lisan Arabian. Kalau pakai bahasa lain saya nggak mau. Kata dia kan frasa sunnah Rasul nggak ada dalam Al-Quran. Nah berarti pakai frasa atau kata bahasa dalam Al-Quran semua. Wah ini menarik. Itu saya mendengar jawaban ini kaget juga nih. Wah bagus juga ini sebenarnya kalau keduanya memakai bahasa lisan Arabian ini. Saya belum pernah tahu. Kemudian saya jawab, Mas Adam, saya sampaikan dulu. Terima kasih sudah merespon. Nah, diacungi jempol. Kemudian selang beberapa waktu, Ilmi ketika sudah menyetujui, saya menyampaikan kepada Mas Adam, Muhammad Ilmi bersedia Mas, tinggal atur jadwal dan tema. Tema dari Muhammad Ilmi yaitu dengan apa melaksanakan perintah Iqra. Itu saya tawarkan dulu. Barangkali bila Adam ini mempunyai tema lain, maka keduanya harus dibahas. Jadi tidak sepihak hanya tema dari Muhammad Ilmi saja, juga saya tidak mau seperti itu. Jadi keduanya saya tawarkan masalah tema. Ya ini terusannya. Kalau dari Mas Adam tema apa? Muhammad Ilmi ajukan hari Senin untuk waktunya, antara jam 9 sampai jam 2. Menurut Mas Adam gimana? Saya ingin mengkonfirmasi masalah waktu. Ya. Kemudian saya lanjutkan, belum ada balasan, masih saya lanjutkan. Mas Adam, kalau misal sifatnya tanya jawab, terus bertanya pakai bahasa Indonesia, kemudian jawabannya saja yang harus memakai Al-Quran, gimana? Nanti gantian, misal Mas Adam bertanya pakai bahasa Indonesia, Ilmi jawab harus pakai Al-Quran. Lalu gantian, Ilmi bertanya pakai bahasa Indonesia, Mas Adam jawab juga harus pakai Quran. Lalu gantian. Nah, kalau seperti itu modelnya kira-kira berkenan tidak ya? Nah ini saya tawarkan. Saya tawarkan pada beliau, apakah beliau bersedia dengan konsep seperti itu, agar audiens juga bisa mengerti. Hanya masukan Mas ya, ini hanya sekedar masukan. Atau nanti, masih saya teruskan ini, atau nanti sebelum diskusi Mas Adam dan Ilmi bikin kesepakatan dulu, saya jadi saksi. Seperti itu. Kemudian selang beberapa waktu Mas Adam menjawab, bukan begitu maksudnya Mas. Kan sudah saya bilang komunikasinya atau tanya jawabnya murni pakai bahasa Al-Quran. Wah, bukan bahasa Arab juga seperti yang bisa ditranslate di Google. Wah, sebenarnya dia curiga ini kalau si Ilmi ini cuma translate Google ya. Jadi kosakatanya terbatas hanya kosakata dalam Al-Quran saja. Terbatas kosakatanya berasal dari Al-Quran. Ya sudah sesuai dengan maunya dia kan. Nah ini maunya dia ini maksudnya adalah waktu panas-panasnya di grup itu. Kalau, nah ini saya teruskan, kalau tanya jawab bahasa Indonesia lalu dijawab pakai ayat Al-Quran mah semua orang juga bisa, tinggal kopas saja. Nah, ini saya teruskan, saya kan mau lihat kemampuan dan konsistensi dia dalam berbahasa Al-Quran Mas. Soal nanti audiens, nanti saya coba terjemahkan, maksudnya setelah semuanya selesai berdiskusi. Jadi untuk audiens yang belum mengerti, ya termasuk saya, moderator juga belum mengerti, itu nanti akan diterjemahkan ya kalau ada diskusi yang dengan bahasa Quran tadi. Soal waktu terserah kapan saja, intinya waktu tidak masalah beliau. Hanya saja respon saya sering lama karena memang saya juga banyak kesibukan di sini, ya kami maklumi. Soal tema juga terserah, artinya beliau menerima tema yang diajukan Muhammad ini, yaitu mengenai tadi yang saya sebutkan. Nah ini saya balas, jadi kosakatanya saja yang harus dari Al-Quran ya Mas. Kemarin dia tanya, lah kalau mau tanya frasa sunnah Rasul terus itu tidak ada di Al-Quran gimana caranya? Nah, itu saya menyampaikan pertanyaan dari Muhammad Ilmi.
Coba saya sampaikan Mas, berarti kosakatanya saja ya Mas yang harus dari Al-Quran. Siap, berarti bisa ya Mas, Senin antara jam 9 sampai jam 2 siang. Kemudian Adam membalas, kosakata dengan frasa itu beda. Contoh tanya frasa sunnah Rasul, terus itu tidak ada di Al-Quran. Nah, ini saya ini dibaca sendiri ya, Pen. Kemudian saya jawab, siap Mas, saya sampaikan. Nah, ini saya masih berusaha menjembatani antara keduanya. Kemudian masih dilanjut, kosakata sunatun dan ar-rasul itu ada dalam Al-Quran secara terpisah. Jadi nanti saya tahu loh Mas, kalau dia main translate Google, pasti ketahuan secara tata bahasa. Tata bahasa yang saya pakai standar tata bahasa Al-Quran, bukan translate. Saya jawab, siap Mas. Saya lihat kok videonya Mas Adam. Memang saya sering melihat videonya beliau itu di YouTube ya. YouTube-nya itu kalau mau lihat nanti dimensi ilmu lah, itu beliau itu. Mas Adam menjawab, terserah. Tema juga terserah. Tapi harap maklum kalau saya telat respon, karena mungkin kesibukan beliau yang ngajar. Saya membalas, oh jadi bukan ditentukan, misal Senin jam 10 sampai jam 11 fokus diskusi. Jadi bukan begitu ya, ngalir saja, bales seluang waktu masing-masing gitu Mas. Jawabnya ya. Ini masih saya balas ya. Baik Mas, tapi waktu tetap dibatasi jam 9 sampai jam 2 ya Mas. Besoknya sambung lagi, jadwal lagi berkelanjutan. Saya berpikir seperti itu, tetapi Mas Adam menjawab, bisa juga begitu kalau pas luang. Siang saya banyak kegiatan sosial di sini Mas. Malam ngajar. Kemudian saya simpulkan, saya putuskan, ya sudah nggak usah dibatasi sajalah. Biar los, takut mengganggu kegiatan masing-masing. Nah itu yang menjadi kesepakatan antara saya dengan Mas Adam ini, Adam Arasi ya. Ini sudah menyetujui beliau dengan satu syarat saja. Syaratnya cuma diskusinya itu memakai bahasa Al-Quran, kosakatanya memakai kosakata Al-Quran. Itu syarat dari beliau. Kemudian beliau mengacungi jempol dua kali maksudnya. Nah ini yang bikin menarik ini. Sebelum diskusi berlangsung, Adam Arasi ini dia membuat post di grupnya, yang post itu malah menjadi semacam pra-diskusi lah, diskusi sebelum diskusi yang resmi lah, seperti itulah kurang lebih. Dia membuat postingan yang namanya diskusi persahabatan atau lita'arofu itu bukan diskusi mau keren-kerenan biar dibilang hebat, tapi dalam maksud untuk saling mengenal kemampuan ilmiahnya masing-masing. Maka seperti yang sudah saya sampaikan di inbox, syarat saya cuma satu, komunikasinya atau tanya jawabnya pakai bahasa Al-Quran atau lisanan Arabian. Jadi kosakatanya terbatas ya, kosakatanya terbatas, yang dipakai hanya yang ada dalam Al-Quran saja. Bukan cuma kopas potongan ayat, terus orang disuruh pahami sendiri. Dia harus juga bisa menambah atau membantah atau menjelaskan pakai bahasa Al-Quran. Bukan juga pakai bahasa Arab yang bisa ditranslate di Google. Bukan sekedar kopas ayat saja, tetapi saling mengenal kemampuan berbahasa Al-Quran. Kalau tidak begitu, saya tidak mau. Nah ini syarat dari Adam Arasi. Kemudian komentar-komentar ini yang saya ambil. Yang lain kan saya belum minta izin ini untuk saya tayangkan, tetapi dari Mas Adam Arasi dengan Mas Muhammad Ilmi ini saya sudah minta izin untuk ditayangkan, untuk di-share seperti itu. Kemudian tanggapan dari orang lain itu ditanggapi oleh Muhammad Ilmi ya. Kayak debat para rasul dulu ya, online ya, WK. Adam Arasi membalas Muhammad Ilmi, ditambahkan coba seharusnya kalimatnya begini, kayak debat para rasul dulu ya, online pakai akun palsu dan tulisan ketikan di Facebook ya, WK. Nah
Ini sebenarnya sindiran ya. Yang saya pahami ini adalah sindiran terhadap Muhammad Ilmi ini yang dia memakai akun palsu. Kemudian Muhammad Ilmi membalas, kamu pernah lihat malaikat debat sama Allah? Nah ini udah mulai agak serem nih. Kemudian Adam Ar-Razi membalas, jangankan debat, kamu bisa ngetik Allah apa sudah ngelihat? Maksudnya apa ya? Oke. Kemudian Muhammad Ilmi membalas, yang kutanya larangan Allah tong, bukan Allah. Wah ini sudah pakai kata-kata yang agak menyerang ini. Tong. Yang kutanya larangan Allah tong, bukan Allah. Kemudian dibalas lagi oleh Adam Ar-Razi, lah iya, kena omongan lu sendiri. Itu bahkan sama seperti halnya membuat frasa berbahasa lain pun juga tidak ada larangan untuk menggambarkan isi yang dimaksud. Jadi yang dibahas itu adalah poin ya, poin dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Ilmi itu menganggap bahwa, ya bukan menganggap, dia membeberkan, membuat postingan bahwa frasa sunnah rasul itu tidak ada di dalam Al-Quran redaksinya. Itu poin yang bisa diambil ya, dan itu menimbulkan permasalahan. Kemudian dijawab ini sama Muhammad Ilmi, aku tidak melarang tong. Wah dia tidak melarang. Aku tidak melarang tong, aku cuma mengatakan selain bahasa Al-Quran pasti bahasa sesat. Wah ngeri juga nih. Aku bukan malaikat tong yang gak pernah tersesat. Emangnya kamu malaikat? Nah ini sudah mulai ngeri-ngeri sedap ya. Kemudian Adam Ar-Razi membalas, bilangin, ini mungkin ada yang saya potong karena saya potong itu komentar dari anggota lain lah. Nanti saya kan belum izin untuk saya share. Kemudian dari pihak Adam Ar-Razi, bilangin itu sama harta Surjarwo. Itu mungkin ya nantilah. Bilangin itu sama harta Sujarwo. Dia mau nyimak isi atau mau nyimak wajah frasanya. WKWKWK. Nah itu jadi apa yang mungkin yang ingin disampaikan Adam Ar-Razi ini, jangan melihat redaksi frasa sunnah rasul. Jadi yang harus dilihat itu adalah isi dari mana sunnah rasul itu sendiri. Mungkin seperti itu. Monggo yang lain kalau mau menafsirkan sendiri. Ini tafsiran saya. Tafsiran dari percakapan ini saja. Kemudian Muhammad Ilmi menjawab, aku nggak mau diperintah kalau bukan perintah Allah. Wah, ini seperti menghindar ya. Kemudian Adam Ar-Razi menjawab, berarti pakai akun palsu dan frasa-frasa bahasa Indonesia yang kamu pakai bukan perintah Allah dong. Tapi kenapa dikerjakan? Nah ini sudah menjurus ke menyindir lah, pakai akun palsu lah tadi. Muhammad Ilmi menjawab, tunjukkan dong larangan Allah tentang itu. Dia meminta Adam Ar-Razi menunjukkan larangan Allah mengenai memakai akun palsu tersebut. Kemudian Adam Ar-Razi menjawab, nah kena omongan lu sendiri kan, itu bahkan sama seperti halnya membuat frasa berbahasa lain pun tidak ada larangannya untuk menggambarkan isi yang dimaksud. Kemudian Muhammad Ilmi menjawab, kapan aku melarang? Cuma aku mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa sesat. Wah ngeri ini Muhammad Ilmi ini, berani dia mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa sesat. Sama kayak bahasa Arab. Wah, lah emangnya aku pernah melarang kamu tersesat? Ya enggak lah. Nah itu jawaban Muhammad Ilmi. Kemudian Adam Ar-Razi menjawab, lagian yang bilang ente ngelarang siapa tong? Nah, ini membalas dengan sebutan tong. Yang aneh permasalahkan adalah yang ente permasalahkan dari awal, masalah keberadaan suatu frasa selain yang di dalam Al-Quran. Wah ini ada diksi ini nanti saya filter ya. Kemudian Adam Ar-Razi lagian juga letak sesatnya di mana tong kalau orang pakai frasa lain untuk menggambarkan maksud isinya. Muhammad Ilmi menjawab, ya emang ana permasalahkan frasa di luar Al-Quran frasa sesat. Emang lo keberatan? Merasa pintar kok dipelihara? Ini membalas ini. Emang lebih pintar lo daripada Allah?
Kalau lu nyaman dengan frasa sesat, santai aja, jangan panas kayak ini nanti saya filter ya. Bahasanya sudah nggak baik ini menurut saya. Kemudian dari Muhammad Ilmi masih melanjutkan, lu nanya karena bego atau lu nanya karena pura-pura pintar, sama aja keles. Oke, selanjutnya Adam Arasi menjawab, lah alasan sesatnya kan cuma karena frasa itu tidak ada dalam Al-Quran kan? Woi, alangkah kerdil dan tidak terukur sekali ente kalau cuma alasannya begitu. Nah, ente aja jawab salah waktu aneh tanya Al-Quran itu yang mana. Ente malah tunjukin tulisannya, bukan Al-Qurannya. Itu tulisan tong, bukan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah turun ke tulisan. Pelihara lu tong. Nah, ini sudah, bahasanya sudah agak bikin panas lah. Oke, jadi selanjutnya Muhammad Ilmi menjawab lagi, membalas. Ente santai saja, jangan kayak orang teriak. Ini juga, wah bahasanya juga sudah saling agak, mungkin dikatakan apa ya, nanti kena undang-undang ITE enggak ya? Kalau komentar Anda itu Anda anggap sama dengan Al-Quran, maka berbahaya tong. Faktanya komentar Anda itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Salah benar bukan tergantung tulisan Adam Arasi dan saya, tapi tergantung kitabullah. Itu ketetapan Allah, itu sunatullah. Kalau itu saja mau Anda ingkari, emangnya gue pikiri. Nah, ini jawabannya Muhammad Ilmi. Kemudian dibalas oleh Adam Arasi. Aneh tanya karena nguji kemampuan lu tong. Ente yang pura-pura pintar, buktinya udah salah jawab, nggak ngerti, bukannya nanya malah ngotot dagang istilah sesat yang nggak ada di Al-Quran. Kemudian Muhammad Ilmi menjawab, ente boleh menguji, bila perlu guru ente IB juga boleh. Wah, bawa-bawa guru nih. Silahkan aja tong, tapi ana nggak percaya kalau anta mukmin tong. Ini diskusi seperti ini, kalau nggak ada moderatornya ya seperti ini. Kalau nanti saya moderatori, saya cut itu kata-kata seperti itu ya, karena ya di medsos ya, nanti saya filter. Oke, kemudian Adam Arasi menjawab, yang bilang komentar aneh sudah sesuai Al-Quran siapa? Lagian frasa kitabullah aja nggak ada dalam Al-Quran tong, itu transit, paham? Kemudian Muhammad Ilmi menjawab, karena komentar ente diakui juga nggak sesuai Al-Quran, makanya ana bilang ente sesat tong. Kenapa ente gengsi ngaku sesat? Wah ini, jadi Muhammad Ilmi ini menganggap bahwa Adam Arasi ini gengsi mengaku sesat ya. Ini dengan emotikon seperti ketawa lepas gitu. Kemudian Adam Arasi membalas, yang bilang guru aneh IB siapa? Asal jeblak aja mulut lu tong. Lagian diskusi ilmu kenapa bawa guru-guruan ya? Jangan kerdil ah. Dibalas lagi oleh Muhammad Ilmi, oh jadi ente nggak pernah berguru sama IB. Jadi kenapa ente membuat Al-Quran harus nuruti sunnah Rasul yang bukan ayat Al-Quran? Nah itu sudah agak personal, tidak sesuai tema lah mungkin. Kemudian Adam Arasi menjawab, komentar aneh memang nggak sesuai karena pakai frasa dan bahasa Indonesia. Kan memang itu kan parameter kerdil yang ente pakai. Makanya aneh ajak pakai bahasa sesuai Al-Quran. Nah ini alasannya kenapa Adam Arasi ini mengajak Muhammad Ilmi untuk diskusi pakai bahasa Al-Quran. Salah satunya itulah. Kemudian Adam Arasi masih ya, komentar aneh memang nggak sesuai ya. Nah, ini masih mau tadi. Atau jangan-jangan masih terusannya. Atau jangan-jangan ente nggak paham juga perbedaan antara bahasa, tulisan, ayat, dan makna dalam Al-Quran. Waduh, kalau nggak paham gimana mau diskusi ya? Nah, itu pernyataan Adam Arasi. Kemudian dibalas sama Muhammad Ilmi, ana mau paham atau enggak bukan ente kan parameter kebenaran itu. Ente mau sesat atau kagak emangnya gue pikiri. Ana tetap akan tegaskan bahwa penyebab orang tersesat
karena menggunakan bahasa sesat. Bahasa sesat menunjukkan bangsa sesat. Kalau ente nggak pernah ngaku sesat, maka ente bukan mukmin. Paham? Wah, ini juga masih ngeles ini Muhammad Ilmi ini ya. Oke, kemudian Adam Arasi membalas, lah ente sendiri kan yang parameternya nggak ada ukuran. Istilah sesat yang bukan bahasa Al-Quran aja lu pakai tanpa ngerti bermakna apa. Udah lihat KBBI belum tong? Jangan cuma koar-koar tapi nggak ngerti maknanya. Lagian yang ente klaim sesat dari awal itu kan bukan orangnya kan? Coba deh diklarifikasi dulu yang benar objek yang ente bilang sesat itu apanya? Frasa, bahasanya bukan. Kalau iya alasannya apa? Alasannya karena nggak ada dalam Al-Quran kan? Betul nggak? Kalau betul berarti itulah parameter yang lu pakai, paham? Ini Adam Arasi memaparkan parameter Muhammad Ilmi. Kemudian dibalas sama Muhammad Ilmi, makanya kitabullah itu parameter tong supaya mulut ente nggak melebar kemana-mana, lampaui batas. Kalimat Rabb aja nggak ente pegang, masuk kalimat Adam Arasi yang mau kepegang. Emangnya siapa Adam Arasi itu? Adam Arasi itu kan orang yang melarang orang berpendapat bahwa Aki MSR sama dengan sesat. Wah, ini kejam ya bahasanya. Mungkin bagi sebagian orang banyak yang terluka, kelompok tertentu ya, tetapi ya mau gimana lagi, ini namanya diskusi di medsos, tidak terhindarkan ya. Maka dari itu saya sebenarnya ingin mengajak pertemuan itu dalam rangka ya diskusi baik-baik lah. Oke. Kemudian Adam Arasi menjawab, kalau pakai parameter tersebut, coba frasa bertuliskan kitabullah itu ayat Al-Quran bukan? Wah, ini ditantang untuk membuktikan ini ya. Itu kan transit tong, gimana sih nggak konsisten ente? Kemudian dibales sama Muhammad Ilmi, besok kan jadwalnya. Nah, maksudnya kan Muhammad Ilmi mau menjelaskannya pada waktu nanti diskusi dengan bahasa Quran itu ya. Tapi di bawahnya lagi ada komentar, iya, tapi setelah melihat ente di sini jadi bingung aneh. Ini ada Marasi, bakal nyambung kagak ye. Kemudian ada salah satu anggota grup yang membalas, ini saya tutupi identitasnya. Nggak apa-apa, nggak nyambung mas, yang penting tersampaikan pesannya, pesan Allah. Nah, Muhammad Ilmi menjawab, ente memang suka merendahkan orang ya. Kalau ente memang berbuah bibir Al-Quran dalam acara perdebatan yang sudah dijadwalkan, jangan khawatir, ana akan akui ente. Ana sportif tong. Ana nggak akan bilang ente sesat lagi. Tapi kalau ente betah debat pakai bahasa sesat di sini, berarti ente betah kalau kita tersesat ria. Jadi intinya Muhammad Ilmi ini mau mengakui Adam Arasi ya tidak akan mengatakan sesat lagi kalau nanti dibuktikan di diskusi yang berbahasa Quran tadi ya. Oke, kemudian setelah itu saya membuat grup percakapan ya, Messenger di Facebook. Saya tambahkan ini Adam Arasi dengan Muhammad Ilmi ya. Ini saya membuka dengan ya, bahasa Indonesia. Tentunya moderator nggak bisa bahasa Quran ya, masih ilmunya masih sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat menindaklanjuti yang telah disepakati, maka izinkan saya membuka diskusi bersahabat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini silahkan dimulai saja diskusinya antara Mas Adam Arasi Aki MSR dengan Mas Ilmi Aki MSA. Peraturan harus memakai kosakata Al-Quran dalam berdiskusi, kecuali moderator karena belum mampu. Saya belum mampu. Silahkan dimulai sesuai tema dan silahkan dibalas sesuai waktu luang masing-masing. Terima kasih. Itu saya buka. Kemudian selang beberapa jam itu belum ada balasan ya, karena mungkin kesibukan hari Senin ini kan. Nah, kemudian Muhammad Ilmi membalas ini. Nah, ini jawabannya, ini memakai kosakata Al-Quran. Saya cek ini salamnya kok beda, tidak seperti umumnya. Biasanya kan
Jawabannya kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini memakai bahasa Al-Quran ya. Saya cek itu ada di dalam surat Al-An'am ya, ayat 54 ya. Ini saya garis bawah. Ini saya garis bawah ini. Salamun alaikum kata barobkum ala nafsihir rahmah. Ya nanti bisa dicek sendiri. Al-An'am 54. Kemudian yang di bawah ini juga ini dari Al-Qur'an ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemudian dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga Al-Qur'an. Kalau kita lihat dari kosakata, ini kosakata Al-Qur'an dan ini semuanya dari Al-Qur'an. Oke. Ini yang jawaban dari Muhammad Ilmi suratnya, kemudian tadi ini suratnya Al-A'raf 23 ya, Rabbana dzalamna anfusana. Terus kemudian yang terakhir adalah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Nanti bisa dicek. Oke, kemudian setelah beberapa jam berlalu ya dalam hari Senin itu, Muhammad Ilmi nggak sabaran dia. Kok belum ada balasan dari Adam Arasi. Kemudian dia posting di grup itu komentar, "Tong, ini sudah jam 9 lebih. Kenapa lu Tong belum hadir dalam perdebatan bersahabat dengan bahasa Al-Quran? Ente nggak lebih suka berdebat pakai bahasa sesat kan?" Dia mancing untuk agar Adam Arasi ini membalas di grup diskusi tersebut. Kemudian setelah lama tidak dibalas sampai sore nggak dibalas itu jam 6 lah, kurang lebih jam 6 itu saya mendapat pesan ya dari saya personal ya, inbox dari Adam Arasi bahwa seperti ini. Assalamualaikum, saya baru pulang mas, capek banget dan sudah juga saya baca kopelan ayat yang sudah tidak kontekstual. Kontekstual sebagai posisi firman Allah kepada hambanya. Ya iya, maksudnya sih memenuhi perintah. Tapi yang menjalankan perintah menjadi tidak mengikuti al-hikmah, pemahaman yang juga diajarkan Allah. Dia hanya letterlik ngikuti teks perintahnya saja. Jadi terbayang seandainya ada perintah baca Al-Fatihah dengan kalimat bacalah Al-Fatihah, maka ia akan membacanya cukup istilah Al-Fatihah saja tanpa lengkap dari ayat 1 sampai 7. Apa begitu caranya? Kalau memang harus begitu, berarti jelas sudah tidak perlu diteruskan lagi diskusinya. Sebab sudah pasti dia tidak mengerti apa itu al-hikmah, atau setidaknya kita beda memahami apa itu al-hikmah. Nah, ini alasan beliau ya, tidak mau meneruskan. Kalau ngikut cara dia, maka bisa aja bantahan saya pakai potongan-potongan ayat juga berikut ini. Nah, itu silahkan dilihat sendiri, dibaca sendiri. Silakan ya, ini saya baca rangkaian artinya saja. Itu adalah ayat-ayat kitab yang mereka menerimanya cuma sebagian dari kitab itu. Mereka beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian lainnya. Mereka beriman kepada Jibti dan Tohud, padahal kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Juga kami mendatangkannya kepada Ibrahim dan para pendukungnya. Kalau dilanjut, itu kan tadi terjemahannya. Kalau dilanjut, tentu saja saya bisa mengikuti cara dia dan akan selalu saya seperti dia juga pakai potongan ayat guna membatalkan atau membantah potongan lainnya. Apa begitu diskusi yang diinginkan? Saya mah ogah lah. Dia nggak mau diskusi dengan cara seperti itu. Kuncinya, setiap rasul tidak serta-merta hanya semata-mata diajarkan Al-Quran saja tanpa al-hikmah, pemahaman atau pendapat. Yang benar yang benar, yang sumbernya dari kitabullah walaupun frasa atau redaksinya tidak sama.
Jadi diskusinya kasih ke orang lain aja mas, sebab tidak memenuhi syarat seperti yang saya ajukan. Atau kalau dia belum puas, suruh ikut Zoom meeting saja. Sudah ada jadwalnya kok. Nah, jadi ini adalah jawaban dari Adam Ar-Razi bahwa beliau tidak mau meneruskan ya, tidak mau melanjutkan ya. Ya padahal belum dimulai juga itu, baru saya membuka acara diskusi saja. Tetapi melihat jawaban salam dari Muhammad Ilmi tadi yang mengacu kepada surat dan surat-surat yang lain, terutama itu tidak ada balasan, dan Adam Ar-Razi membalas secara personal ke saya, bukan di grup ya. Jadi ini inbox personal seperti itu. Monggo, ini saya tidak mau menghakimi, ini saya hanya menyampaikan apa yang terjadi karena banyak yang tanya ini anggota itu hasil diskusinya seperti apa. Jadi saya paparkan saja apa adanya dan saya sudah minta izin kepada beliau-beliau ini untuk saya share gitu. Oke. Kemudian waktu itu saya hubungi Muhammad Ilmi bahwa tanggapannya seperti ini dari Adam Ar-Razi. Kemudian beliau membalasnya seperti ini. Jawaban Muhammad Ilmi ya atas tadi yang disampaikan, berhentinya Adam Ar-Razi dari grup tadi yang belum dimulai lah. Kalau ayat-ayat yang dipakai dalam perkataanku pada pembuka debat Al-Quran itu dibilangnya kopelan-kopelan yang tidak kontekstual, sebutkan alasannya pakai ayat saja di grup debat itu, atau minta dong klarifikasi dulu. Jangan menghakimi di luar mimbar ilmu. Itu kalau gentle ya. Bila perlu kita pakai mubahalah sekalian, jangan main-main. Wah, ini Muhammad Ilmi ini udah pakai mubahalah, ini menantang mubahalah ini. Kalau si Adam Ar-Razi, Mas Adam Ar-Razi ini dia nggak mau melanjutkan diskusinya, itu ditantang ya, sebenarnya tantangan lah. Kalau bila perlu kita pakai mubahalah sekalian ya, jangan main-main. Jadi jangan main-main dengan diskusi dengan pakai kosakata Al-Quran tersebut. Kemudian masih dilanjutkan, karakter apa mau kita sebut pada orang yang sudah berjanji akan berdebat secara bersahabat, tapi akhirnya mundur dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Capek lah, anulah. Terus soal al-hikmah, dia maknai sebagai pemahaman dan dia menganggap perkataanku letterlek. Hehehehe. Apa dia pikir tidak ada al-hikmah terhadap 3 kutipan ayat yang kusampaikan itu? Maksudnya apa? Aku disuruh ngarang hikmah. Terus dia berburuk sangka dan berandai-andai dengan Al-Fatihah. Emangnya aku sudah bicara Al-Fatihah? Itu jawaban Ilmi. Kemudian masih dilanjutkan Muhammad Ilmi. Ini ada kerancuan pernyataan Adam, pengikut aliran sesat HKMSR yang perlu dikonter. Wah, ini itu sudah mengasih embel-embel aliran sesat HKMSR ini beliau harus berani mempertanggungjawabkan. Ini pernyataan Adam Ar-Razi tadi. Kuncinya setiap rasul tidak serta-merta hanya semata-mata diajarkan Al-Quran saja tanpa al-hikmah, pemahaman atau pendapat yang benar yang bersumber dari kitabullah, walaupun frasanya atau redaksinya tidak sama. Itu pernyataan Adam Ar-Razi tadi. Ini dievaluasi pernyataannya. Pertama, sebuah jawaban belibet dan belepotan, tampak dari penggunaan kata serta-merta, semata-mata, dan saja dalam satu kalimat. Kalimat yang bertele-tele. Wah, dia anggap Adam Ar-Razi ini kalimatnya bertele-tele. Kedua, pernyataan si Adam bahwa selain Al-Quran ada Al-Hikmah. Ini bukti bahwa dia nggak ngerti sebenarnya dalam Al-Quran sudah mencakup ilmu tentang Alkitab dan Al-Hikmah. Ilmu tentang Alkitab itulah yang menjamin otentisitas frasa atau redaksi dari Allah. Sebab redaksi-redaksi selain dari Allah tidak akan dapat menggantikan kehebatan redaksi Allah, Alkitab. Sedangkan bicara isi pokok Alkitab, justru Al-Hikmah sama dengan ayat muhkamat, sama dengan konsep hukum Allah, sama dengan sunatullah. Nah, ini serius ini si Muhammad Ilmi ini. Kemudian masih berlanjut,
Ketiga ya, ketiga, syarat debat kok yang mengajukan subjektifnya. Syarat debat itu pakai ini. Nah, ini surat, ini saya cantumkan suratnya. Itulah contoh kesesatan pengikut aliran sesat Isa Bugis. Wah, ini sudah berani sekali dia menyebut, bilang-bilang sesat seperti itu ya. Tapi dia berani nantang mubahalah ya. Jadi intinya dia bertanggung jawab. Tinggal nanti siapa yang mau menanggapi lah seperti itu. Oke. Jadi ayat ini syarat debatnya itu saya cek. Nah, itu di sini di surat Al-Ankabut ayat 46. Nanti sobat-sobat bisa cek sendiri di rumah. Nah, itu tadi apa yang saya sampaikan tadi merupakan jawaban dari kawan-kawan ya yang sudah menanyakan bagaimana hasil diskusi, karena banyak juga yang inbox saya secara pribadi, WA, ingin melihat hasilnya, tetapi saya sebagai penengah pada diskusi tersebut hanya bisa memaparkan kronologi, karena saya juga tidak mau dituduh berbohong ya, karena gagal seperti itu, gagal karena sudah memberi pengumuman di grup bahwa sedang terjadi diskusi, tetapi pada faktanya salah satu dari peserta diskusi itu mundur ya dengan alasan tadi yang saya sebutkan tadi dan sudah dibalas. Nah, tentunya ini menjadi gambaran bahwa perbedaan itu akan selalu ada ya. Kita harus lebih dewasa dalam menghadapi itu. Suatu kelompok itu bisa saja saling menjustifikasi kelompok lain sebagai sesat, tetapi kita tidak boleh marah sebenarnya, karena marah pun sebenarnya nggak ada gunanya. Kalau kita justru membalas dengan menyebut mereka sesat, lantas apa bedanya kita dengan mereka? Jadi kita harus memiliki respon yang lebih baik. Apabila kita dituduh sesat, ya kita tuduh aja mereka, oh ya Anda yang paling mukmin, begitu, Andalah yang paling benar, atau seperti apa. Kalau kita justru terpancing dengan emosi, lantas apa bedanya kalian berdua, seperti itu. Nah, dalam menyikapi hal-hal seperti itu, mungkin sobat-sobat bisa merujuk kepada teladan Rasulullah, bagaimana beliau menghadapi respon-respon dari para orang-orang kafir ya pada waktu itu. Silakan nanti dirujuk. Dan tentunya tidak lupa merujuk juga ke Al-Quran, bagaimana kita disuruh wasbir ala ma yaquluna wahjurum hajran jamila. Nah, tetapi sekali lagi saya membacakan hasil diskusi itu tidak dalam rangka ingin mengadu domba, tetapi dalam rangka saya ingin saya ingin menunjukkan ya hasil dari apa yang sudah saya sampaikan, karena saya kan mengundang, saya juga harus menampilkan hasil. Tetapi karena tidak berjalan dengan sesuai rencana, mungkin dari pikiran kawan-kawan juga berpikir mungkin terjadi diskusi dengan bahasa Quran dan itu tidak terjadi, maka saya tidak ingin dituduh berbohong juga. Makanya saya tampilkan saja apa adanya. Ini apa adanya, balasan dari Adam Arasi dan balasan dari Muhammad Ilmi ini. Nanti silahkan dievaluasi sendiri, dibuat bahan untuk belajar sendiri. Jika ada yang baik silahkan diambil, tetapi kalau misalnya ada yang kurang baik ya silahkan diabaikan. Seperti itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Dalam konteks tadi apa yang saya sampaikan, saya sudah meminta izin kepada kedua belah pihak untuk saya share, terutama itu nanti saya share di grup ya, agar nanti tidak penasaran. Tentunya dengan saya share hasil ini banyak pro dan kontra itu pasti. Saran dan kritik nanti dipersilahkan untuk berkomentar atau kirim email dalam Peta Islam, silakan, saya terbuka. Atau barangkali ada yang mau mengklarifikasi tentang pernyataan-pernyataan seseorang itu, nanti saya buka pintu mau mengklarifikasi, silahkan. Mau lewat pertemuan datang ke sini ke Peta Islam silahkan. Kalau mau lewat inbox mengklarifikasinya juga dipersilahkan. Nanti saya ulas juga seperti itu. Ya, mungkin kesempatan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Ya.
Mohon maafkan ya, jika ada yang baik silahkan diambil, jika ada yang kurang baik maka nggak perlu diambil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.